Baik, kita lanjutkan. Pada video ini kita akan belajar bagaimana struktur kontrol pemilihan pada Java. Terlebih dahulu kita harus mengetahui definisinya apa. Jadi struktur kontrol pemilihan adalah pernyataan yang mengizinkan pengguna untuk memilih dan mengeksekusi blok kode spesifik dan mengabaikan blok kode yang lain. Yang akan kita pelajari pada video ini, pertama statement if, yang kedua statement if else, yang ketiga statement switch. Langsung saja kita lihat bagaimana cara implementasinya pakai coding. Baik, terlebih dahulu kita akan membuat kelasnya. Public class latihan. Di dalam kelas latihan jangan lupa untuk membuat method main. Di dalam method main ini di sini kita akan meletakkan program kita. Yang akan kita pelajari pertama adalah statement if. Baik, untuk pertama sekali kita akan mencoba menulis hello world di konsol. Jadi kita menggunakan perintah system out print line. Oke, dalam kurungnya ini di sini kamu letakkan string kamu hello world. Oke, pada saat kita eksekusi programnya, klik kanan run file, maka dia akan menulis hello world. Ya. Oke, kita lanjutkan. Baik, pertama sekali kita akan membuat sebuah variabel ya. Variabel yang bertipe char untuk menyimpan jenis kelamin ya. Char jk sama dengan p perempuan. Oke, kalau char cukup petiknya satu aja. Sekarang kita menggunakan statement if ya. Jika variabel jk bernilai p, maka tulislah perempuan. Ya. If jk ya, variabel jk ya, sama dengan equals ya p, maka tulislah perempuan. System out print line. Dalam petiknya tulislah tulisan perempuan. Oke, ini saja dulu ya. Kita coba run. Klik kanan, run file atau execute ya. Tadi kita sudah membuat sebuah variabel yang bernama jk dengan nilainya p. Oke. Pernyataan berikutnya, jika jk sama dengan p, maka tulislah perempuan. Nah, makanya muncul perempuan di sini. Kalau jk-nya bernilai l, maka tulisan perempuan ini nggak bakalan muncul. Kita coba. L. Ya. Klik kanan, run file. Program ini tidak dieksekusi sesuai dengan definisinya tadi. Jadi, kita bisa memilih blok yang spesifik yang kita execute ya. Ya. Karena ini tidak sesuai, ya, maka dia tidak dieksekusi nih blok code ini. Langsung dia lewati. Gitu. Makanya hanya ada tulisan hello world. Baik, kita lanjutkan statement berikutnya. Statement if else. Kita hapus. Statement if else. Jadi program yang akan kita buat untuk statement if else ini adalah untuk mengecek kelulusan. Kalau nilai akhirnya lebih dari 70 maka lulus. Kalau tidak, tidak lulus. Jadi pertama sekali kita akan menyimpan
nilai akhir di sebuah variabel. Oke. Integer NA, nilai akhir, sama dengan misalnya 60. Harusnya sesuai dengan program kita tadi, ini tidak bakalan lulus. Ya. Kita membuat if else ya. If NA lebih besar atau sama dengan 70, ya. Lulusnya itu dimulai dari 70, makanya kita pakai lebih besar sama dengan. Maka tulislah lulus. System out lulus. Kalau tidak, di else lah kamu meletakkan perintah atau code yang menyatakan bahwa dia tidak lulus. Ya. Else system ya, tulis system dot out dot println tidak lulus. Kita coba execute ya programnya. Nilai 60 harusnya dia masuk ke else-nya ini karena belum lulus. Nilainya di bawah 70 ya. Harusnya ini yang ditulis di konsol. Execute. Tidak lulus. Coba kita set nilai akhirnya itu 71. Harusnya 71 kan lulus. Gitu. Jadi coba kita ubah menjadi 71. Execute ya. Klik kanan, run file. Maka karena si 71 ini lebih besar atau sama dengan 70, maka dia akan menulis ini. Block code ini nggak bakalan di execute. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah statement switch. Oke, jadi pada statement switch ini kita akan membuat program untuk mengetahui nama bulan dengan menggunakan nomornya saja. Jadi misalnya 1 itu kan Januari, kalau 2 Februari, kalau 12 Desember. Ya. Pertama sekali kita akan menyimpan nomor bulannya itu dalam sebuah variabel. Jadi integer nomor bulan sama dengan misalnya 1 ya. Oke, kita pakai switch ya. Switch nomor bulan kurung kurawal terus case. Kalau nilainya 1, apa yang terjadi? Ya, kalau nilai 1 apa yang terjadi? Kita akan menulis Januari ya. Untuk menulis ke konsol kan kita menggunakan perintah system out println. Oke, tulis di sini Januari. Terus break. Oke, selanjutnya kalau case-nya 2 berapa? Ya. Case 2 apa yang terjadi? Kita akan menulis Februari. Break. Supaya dia langsung berhenti kalau udah dapat. Oke. Kemudian case 3 system dot out dot println Maret break. Case 4 2 case 5 .
Mei, ya. Break. Cash 6. Juni. Break. Cash 7. Juli. Break. Cash 8. Agustus. Break. Cash 9. System.out. September. Break. Cash 10. System.out.println. Oktober. Break. Cash 11. System.out.println. November. Break. Terakhir cash 12. System.out.println. Desember. Break. Setelah semuanya sudah kamu buat, seterusnya kita akan coba ya. Nomor bulan yang kita akan coba pertama kan 1, maka harusnya dia akan menulis Januari. Execute ya. Klik kanan run file. Kan dia akan menulis Januari. Kalau kita tulis di sini 10, maka harusnya Oktober ya. Oktober karena kita sudah memprogram tadi. Kalau 8 harusnya Agustus. Oke, Agustus.